Halo Juragan, sini dengan Iqbal. I'm back again. Nah, kali ini saya mau ajakin teman-teman jalan-jalan bersama Wuling Almas RS. Ini mobil canggih banget. Let's go! Mobil ini kuncinya bisa kita buka dan bisa kita tutup pakai smartphone lewat aplikasi My Wuling Plus. Nah, selain itu masih banyak lagi fiturnya. Sekarang kita jalan dulu, nanti saya jelasin sisanya. Mobil ini punya fitur vehicle remote control. Jadi kita bisa ngoperasiin mobil ini lewat smartphone. Kita bisa nyalain mesinnya, buka jendela, terus bisa ngatur suhu di dalam kabin supaya pas kita naik itu adem. Saya contohin. Nah, vehicle remote controlnya itu ada di aplikasi My Wuling Plus. Kita buka aplikasinya. Dan kita klik logo Wuling. Langsung ke detect mobilnya. Di sini ada keterangan sisa bensin untuk berapa kilometer. Di sini tertulis 142 km. Dan kita bisa buka pintu belakang, buka jendela mobil, ada suhu, kita bisa atur suhu di dalam kabinnya. Terus kita bisa buka kunci mobilnya. Dan tentu aja kita bisa track mobilnya itu ada di mana. Klik di sini. Dan kita bisa tahu mobilnya ada di mana. Di sini ada mapnya ya. Kelihatan di sini ada mapnya. Ini menandakan ini saya dan ini mobilnya. Nah, karena mobilnya ada di dekat saya. Seperti itu. Kalau kita menjauh juga ini bakal ngikutin. Jadi kita nggak bakal susah cari mobilnya kalau kita taruh mobilnya itu di parkiran yang sangat padat dan berliku-liku. Jadi kita nggak akan kebingungan. Dan untuk memastikan mobilnya juga kita bisa pakai horn flash. Kalau kita pencet, nah, mobil akan berbunyi untuk memberitahu mobilnya ada di mana. Nah, kalau kita klik ke mobil, ini ada rute untuk ke mobilnya. Tuh disuruh muter dulu. Dekat ya. Oke. Terus kita bisa klik di sini dan kita bisa hidupkan mesin mobil. Dan bisa dinginkan kabin juga. Sekarang kita hidupin mesin mobilnya. Mobilnya hidup. Nah, kalau kita klik lagi, mobilnya bisa dimatiin. Kita juga bisa atur kabinnya. Nah, dia akan otomatis hidupin mesin dan hidupin AC. Jadi ini hidupin mesin aja, kalau ini hidupin mesin dan AC. Kita matikan lagi. Jendela juga bisa kita atur. Nah, kita atur. Kita tutup lagi. Pintu belakang juga sama, ayo kita lihat pintu belakang. Nah, ini pintu belakangnya, kita tekan. Ini udah kebuka. Bisa kita buka. Desain mobil ini benar-benar wah, mantap. Lebar, besar, panjang. Kita lihat bagian depan. Ini gagah banget. Gagah, garang, sangar, apalagi yang bisa saya sebutin deh. Keren lah, maco. Tapi konsep elegannya juga masih ada. Kita lihat bagian sampingnya ini. Gagah banget ya. Kelihatannya tinggi, panjang, keker gitu mobilnya, kekar. Lakukan-lakukannya juga memberikan kesan eksklusif dan elegan. Cocok dipakai ex-mood eksekutif muda. Di bagian belakangnya ada ornamen chrome, ini memberikan kesan elegan ya. Terus di sini ada stripnya juga
warna merah. Jadi mobil ini secara keseluruhan memberikan kesan elegan sekaligus sporty. Saya suka banget. Sudut sebelah sini ganteng, tapi yang paling ganteng itu bagian depan. Saya paling suka bagian depan dari mobil ini. Keren banget. Wuling ini punya fitur ADAS. Ini fiturnya banyak ya. Salah satunya adalah cruise control. Cruise control ini bisa kita atur. Di sini kita bisa lihat ada kontrol kendaraan. Nah, di sini ada kecepatan ACC. Ini adalah kecepatan yang bisa kita atur. Kita mau segimana nih. Minimumnya kita bisa sampai 30 dan maksimumnya bisa sampai 80. Tapi kalau kita atur langsung dari sini bisa lebih dari 80. Cara aktifinnya gampang. Kalau kita udah melaju, tinggal tekan tombol ini. Tek, nanti di situ ada tulisannya. Udah aktif. Dan di situ ada angka bulat, itu menunjukkan kecepatannya. Ada juga fitur yang namanya BCA, Band Cruise Assistance. Fitur ini untuk mengurangi kecepatan kita pas lagi belok. Jadi kalau kita lagi belok, terus kita terlalu kencang nih, dia bakal ngurangin kecepatannya supaya lebih aman dong tentunya. Ada juga fitur TJA, kepanjangan dari Traffic Jam Assistance. Fitur ini jika dikombinasikan dengan fitur Intelligent Cruise Assistance, itu jadinya bikin kita sangat aman dan sangat nyaman. Dengan dua fitur ini, mobil ini akan menjaga jarak aman di kondisi jalan yang lancar ataupun padat. Ada lagi fitur yang bernama LDW dan LKA. LDW itu kepanjangan dari Lane Departure Warning, dan kalau LKA itu Lane Keeping Assistance. Fungsinya, mobil ini akan memberikan peringatan kalau kita keluar lajur. Setelah itu, kita akan dikoreksi mobilnya untuk kembali ke lajur yang aman. Itu biasanya kejadian sama orang yang ngantuk ya, lagi di jalan, jauh perjalanan, capek, ngantuk gitu. Kadang suka keluar lajur sedikit, nanti bakal dikoreksi sama mobilnya. Oke, salah satu fiturnya juga ada di sini, bisa kelihatan ada FCW dan AEB. FCW ini fungsinya untuk memperingati kita kalau misalkan ada kendaraan di depan, dia akan memperingati kita kalau jarak kita itu terlalu dekat gitu. Jadi akan ada bunyi. Kalau AEB itu fungsinya untuk kalau misalkan di depan kita ada sesuatu tiba-tiba pas kita lagi jalan ya, atau lagi ada mobil tiba-tiba ngerem gitu secara tiba-tiba dan bukan di jarak aman si mobil ini akan langsung ngerem. Misalkan harus sampai tabrakan, bisa diminimalisir lah minimal. Jadi kita nggak akan terlalu parah gitu. Ya, jadi fitur ini untuk keamanan kita dan membuat hati kita lebih tenang. Nah, fitur LDW ini kepekaannya mending diatur tinggi supaya lebih aman juga ya, lebih sensitif. Nah, mode peringatannya juga bisa kita atur, bisa ditampilin peringatan, itu bakal ada di LED kelihatan. Nah, kalau bunyikan suara peringatan, itu peringatannya cuma bunyi aja. Kalau aktifin getar setir kemudi, jadi getar aja, nggak ada bunyinya. Dan yang terakhir ini ada tampilkan peringatan dan getar setir kemudi. Jadi bakal tampil di LED peringatannya dan setirnya juga bergetar. Untuk kenyamanan mobil ini, udahlah. Ini mobil paling nyaman yang pernah saya coba ya. Nyaman banget, suspensinya empuk, joknya empuk, fiturnya banyak, pengaturannya juga gampang banget. Terus setirnya ringan, belok-belok enak. Saya belok itu kalau bisa satu jari aja udah cukup ini. Saking mudahnya. Ringan sekali. Tapi kalau kita udah agak kebut, itu setirnya bakal jadi lebih keras dan itu bagus ya. Jadi lebih nggak gitu-gitu nanti di tol. Tapi kalau kita lagi pelan gitu, setirnya enteng banget, enak. Kursinya juga nyaman, ini pabrikan bawaannya pas banget untuk badan saya yang tingginya 180 ya. Nyaman dan canggih.
kenyamanan yang lain itu yang saya suka adalah si monitornya ini bakal berubah menjadi seperti kamera 360 derajat untuk semua sisi kalau kita lagi di kondisi yang sempit-sempit dan banyak objek. Itu memudahkan banget untuk bawa mobil sebesar ini ya. Mobil selebar ini, sepanjang ini, bikin kita merasa lebih nyaman dan aman gitu. Kelihatan di sini garisnya, perkiraan kita belok itu segimana, nyampainya segimana. Bahkan parkir pun jadi lebih gampang karena si kameranya itu bisa nunjukin kayak dari atas gitu, kayak mode satelit. Berkat kameranya yang di berbagai sisi ini. Saya kadang pas nyetir mobil ini tuh kayak merasa, ini benar harga mobilnya 300 jutaan. Kayak nggak percaya aja gitu. Soalnya bener-bener kayak mobil setengah M lah ini. Saking komplitnya fitur dan nyaman banget. Oke, sekarang saya mau jelasin head unit yang sangat canggih ini. Bisa lihat di sini, head unitnya gede banget. Head unitnya ini punya fitur WIN, kepanjangan dari Wuling Indonesian Command. Jadi kita bisa minta mobil ini untuk melakukan sesuatu, misalkan buka jendela, nyetel musik, buka sunroof, terus kecilin AC, gedein AC, segala macam, banyak banget lah fiturnya. Dan ini juga ada online navigation, kita ada navigasi online. Oke. Terus ada fitur telepon, ini tersinkronisasi ke smartphone kita. Jadi kalau kita buka di sini ada kontaknya. Oke. Halo Wuling. Halo. Besarkan AC. Oke, menaikkan kecepatan AC 1 level. Kecepatan AC dinaikin ya. Halo Wuling. Halo. Naikkan suhu. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Halo Wuling. Halo. Terlalu dingin. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Nah, dia jadi bisa seperti itu. Halo Wuling. Halo. Buka semua jendela. Oke, membuka semua jendela. Semua jendela terbuka. Sampai yang belakang juga. Situ juga. Halo Wuling. Halo. Tutup semua jendela. Oke, menutup semua jendela. Hebat ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Tuh, sunroofnya juga bisa kebuka. Jadi semua bisa tuh. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, kita juga bisa menyalakan radio, musik, dan nelpon. Misalkan nelpon orang yang kita mau. Tinggal bilang aja halo Wuling, terus telepon Anu. Itu bisa. Halo Wuling. Halo. Nyalakan musik. Halo Wuling. Halo. Kecilkan volume. Tuh. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Halo Wuling. Halo. Pindahkan radio ke 98,80 FM. Oke, menyetel ke 98,80 FM. Jadi kita praktis banget kalau lagi di jalan, lagi fokus nyetir gitu. Kita nggak harus lihat-lihat layar atau pencet-pencet tombol, kita pakai voice command aja. Keren banget sih ini. Saya sih nggak bakal nyangka kalau ada mobil secanggih dan semenyenangkan ini dengan harga yang begitu terjangkau. Teman-teman bisa nyobain mobil ini di Wuling Event, atau teman-teman mampir ke website Wuling. Semuanya saya taruh di kolom deskripsi ya. Segini dulu untuk video kali ini, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, Gan.